Hai, selamat datang di podcastnya Anak Muda Katolik. Gimana kabar teman-teman hari ini? Aku Chandra yang bakal menemani kalian sampai beberapa saat kemudian. Dan hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak muda. Kali ini aku gak kesendirian nih, aku ditemani sama teman aku. Hai semuanya, aku Diva. Jujur aku senang banget pas diundang ke sini. Walaupun Chandra bilang topiknya soal media sosial dan iman Katolik, aku langsung excited. Diva, sebelum masuk ke topik pembahasan yang serius, aku mau tanya nih, apa yang kamu lakuin sebagai ibu? Langsung ditembak ya. Jujur tadi pagi yang aku lakuin itu pegang HP. Aku buka notifikasi Instagram, YouTube, TikTok, ya. Dan itu aku lakuin sebelum aku beranjak dari kasur. Yes, persis kayak aku. Nah, aku yakin juga pasti teman-teman melakukan hal yang sama. Bisa membuka notifikasi atau HP 100 kali sehari. HP itu bisa kayak oksigen kedua kita. Yep, bener banget. Yang bikin aku mikir, kita ngabisin banyak waktu di sana, sebenarnya apa yang kita lakuin udah bener belum sih? Nah, pertanyaan itu yang bakal kita bahas bersama-sama dalam episode kali ini. Udah siap nih, Pak? Siap banget. Oke nih, Pak. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal istilah baru yang mungkin asing bagi sebagian teman-teman, yaitu Areopagus baru. Bisa dijelasin maksudnya apaan? Bisa banget. Jadi, kalau kita buka kitab suci, khususnya kisah para rasul pasal 17, kita di sana akan menemukan Santo Paulus sedang berdiri di Areopagus. Itu semacam forum publik di Athena, di mana tempat orang berkumpul, berdebat, bertukar ide, termasuk filsafat dan kepercayaan. Paulus juga gak mau ketinggalan. Dia masuk ke sana dan mulai mengajar soal Injil menggunakan bahasa yang dimengerti orang-orang di sana. Oh, jadi Paulus tuh kayak masuk ke dunia orang lain buat misalnya kan ya? Persis. Dan ada Paulus di zaman kita yang media sosial itu TikTok, Twitter, YouTube, di mana merupakan forum publik modern tempat orang-orang berdebat, bertukar ide, dan saling pengaruh setiap hari. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang muda Katolik sudah ada di sana, benar atau belum? Wah, benar banget sih. Ada dokumen gereja yang bicara soal itu nggak sih? Ada dong. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium bahwa kita semua dipanggil jadi pewarta yang penuh sukacita, bukan cuma jadi pastor atau biarawan. Kemudian dokumen Aesthetis Novae yang sudah lama mengerti kalau media itu adalah budaya yang harus kita masuki, bukan kita hindari. Jadi bukan berarti kita harus jadi program kreator di uji ya? Gak harus, tapi pertanyaan reflektifnya, apakah yang kita posting, entah itu story, reels, Instagram, apakah sudah mencerminkan kita sebagai murid Kristus atau malah sebaliknya? Oke, itu pertanyaan yang berat tapi penting banget sih. Tarik nafas dulu teman-teman. Ya, supaya nggak cuma teori, kita mau kasih contoh-contoh nyata yang bisa langsung kita terapin. Kita mulai dari paling yang sering terjadi, kolom komentar. Kita sering nggak sih lihat komentar-komentar yang bikin nyesek? Oh, sering banget. Kayak misalnya ada temennya posting kegiatan tentang OMK atau kegiatan gerejanya. Ada aja yang komen, "Alah, sok suci lo," atau pencitraan deh. Nah, hal seperti itu langsung bikin orang malas banget kalau mau share hal positif. Nyesek banget ya. Terus alternatifnya gimana sih, Diva? Gampang banget, sederhana sebenarnya. Cukup tulis satu komentar, "Semangat ya, wah keren banget kegiatannya, Tuhan memberkati." Atau saat lihat teman lagi sedih atau struggling, cukup kasih emoji heart dan tulis komentar yang positif. Gak perlu panjang-panjang, satu komentar positif aja bikin seseorang merasa jauh lebih baik. Udah sederhana ya ternyata. Sekarang soal konten story yang sering aku lihat akhir-akhir ini.
Banyak banget orang besar yang belum jelas kebenarannya apa, atau story sindiran yang buat siapa entah nggak tahu. Iya, dan itu bahaya banget. Kita sering gak sadar kalau kita share itu sama aja kita ikut nyebarin loh. Nah, gimana kalau kita ganti kebiasaan itu dengan memposting satu ayat kitab suci yang mana di hati kita hari ini dengan desain yang estetik, teman-teman pasti bisa lah edit di Canva 5 menit aja. Simple, tapi buat benar-benar kita untuk orang-orang yang butuh kekuatan dan lagi scroll. Wah, itu ide yang bagus banget sih, dan nggak perlu jadi desain juga ya, yang penting tulus dari hati. Betul, ketulusan itu yang paling kena, bukan kesempurnaan visual. Oke, satu lagi nih yang aku mau tanyain sama kamu, yaitu soal relasi nyata versus relasi digital. Bisa diceritain sedikit, Iva? Nah, ini yang paling penting. Pernah nggak kita waktu lagi kumpul di gereja, di kafe, atau di kampus ini, tapi kita malah sibuk sama HP kita sendiri-sendiri. Ada orang yang depan kita jauh-jauh, tapi orang yang depan kita malah kita abaikan. Aduh, aku kesedih banget sih. Kita semua kesindir, tapi ini penting banget. Dalam Evangelium artikel 128-129 mengingatkan bahwa kita dipanggil secara penuh hadir di dalam relasi nyata, bukan hanya di dunia digital. Jadi, kalau kita ngobrol dengan apa yang ada di depan kita, ketimbang scroll HP, itu sudah termasuk bentuk penghayatan iman loh. Oh, jadi menaruh HP saat itu bukan cuma salah satu, tapi lebih kepada menghargai sebagai sesama ciptaan Tuhan ya. Exactly, kamu nangkepnya cepet banget nih Chandra. Makasih. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam bagian yang lebih refleksi sebentar ya. Oke guys, tadi kan kita sudah bincang-bincang nih. Dari yang kita ngobrolin tadi, buat kamu pribadi, apa yang paling susah jadi misionaris kita ini sih? Jujur, yang paling susah itu adalah konsistensi. Gampang banget kalau kita mau sesuatu saat kita lagi semangat. Tapi saat kita lagi capek, down, atau ada waktu godaan buat balas seseorang di komentar itu, kadang kenyataan itu tajam banget, dan disitulah tertanam. Dan itu manusiawi banget sih yang merasa, dan ada cara buat tetap menjauhi itu sih. Ada personality yang bisa membantu aku. Kayak pertama, sebelum aku posting sesuatu atau nulis komentar, aku coba tanya ke diri sendiri, kalau Yesus baca ini, kira-kira reaksinya gimana ya? Sederhana, tapi itu rem yang aman. Wah, itu semacam kayak filter internal ya. Persis. Terus berikutnya yang kedua, aku coba batasin buat nggak scroll apapun. Kayak kita sering kali toksis di media sosial justru karena kita sering mengonsumsi konten-konten yang toksis juga. Input yang baik akan menghasilkan output yang baik juga. Masuk akal banget. Dan yang ketiga? Yang ketiga mungkin ini kebenarannya Christ, tapi ini benaran aku, yaitu doa sebelum buka media sosial. Kayak walaupun cuma doa pendek, tapi Tuhan semoga menjadi berkat ini bukan masalah. Itu akan mengubah mindset kita saat kita masuk ke rimba digital itu. Itu bukan sama sekali sih Iva, tapi itu gini, dan aku rasa itu yang harus kita ingetin ke diri kita sendiri, bahwa identitas kita sebagai anak muda Katolik kemana saja, termasuk ke dunia digital. Tepat sekali Chandra, kita nggak perlu jadi sempurna, kita cuma perlu jadi autentik dan mau belajar terus. Oke teman-teman, kita sampai di ujung episode hari ini. Tapi sebelum kita tutup, Diva mau kasih katakan konkret buat teman-teman di rumah. Silakan Diva. Oke, ini buat teman-teman yang sedang nonton atau dengerin podcast ini, tantangan dari aku sederhana aja sih. Untuk minggu ini coba lakuin 3 hal ini. Pertama, ubah kebiasaan scroll yang gak jelas itu dengan baca kitab suci yang menarik buat kamu. Kedua, tinggalkan komentar positif saat kamu lagi scroll di media sosial untuk seseorang atau siapa saja yang ada di sekitarmu. Terus yang ketiga, saat kamu lagi kumpul sama
keluarga kamu atau teman-teman kamu, simpan dulu HP kamu minimal selama 30 menit dan usahakan hadir sepenuhnya. Wah, tidak kecil tapi dampaknya gede banget. Oke teman-teman, itu dia episode kita hari ini. Makasih banyak banget buat Diva yang udah berbagi insight. Iya, makasih banyak Chandra, dan makasih banget buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Kalian keren banget sih, jujur juga tadi topiknya luar biasa ya, dan relevan banget dengan kita sebagai orang muda Katolik dan juga remaja-remaja di sana. Oke, jangan lupa pakai jempolmu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, bye-bye. Thank you.